Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kembali jumpa dengan kami di Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini hari Senin di tanggal 13 Oktober 2025. Kali ini kita menghadirkan dari Kejaksaan Negeri Bitung dan akan membahas terkait membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini ada Julio Yosua Wangkil SH, Kasubsi 2 Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Bitung. Selamat sore. Selamat sore Pak Steve. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bitung. Iya. Oke. Kemudian juga ada Heidi Gaspers, itu betul Bu? Iya, Oke. Heidi Gaspers benar. Iya, Heidi Gaspers. Beliau adalah Kasubsi Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Bitung. Selamat sore juga. Selamat sore Kak Steve. Selamat datang di studio kami ini ya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa membawa banyak hal untuk diketahui oleh masyarakat, oleh pendengar kami. Karena ini terkait dengan restoratif justice ya. Kita mengangkat temanya membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Anda bisa bergabung bersama kami melalui live streaming kami di YouTube RRI Manado. Langsung komen di situ, kemudian juga boleh WhatsApp, boleh telepon juga nanti di 0821 195 835080. Sekali lagi 0821 95 835080. Dan kita langsung saja mengenal terkait restoratif justice, walaupun juga banyak mungkin ya, sudah ada beberapa masyarakat yang tahu, tapi kita kasih tahu lagi, kita ingin supaya bukan hanya sekedar tahu tapi juga paham. Nah, sebenarnya apa itu restoratif justice? Silakan. Siapa nih yang akan menjawabnya? Julia atau Heidi? Ya. Boleh. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang restoratif justice. Sebenarnya restoratif justice ini dari katanya ini pemulihan, pemulihan dalam keadaan seperti keadaan semula. Nah, di sini restoratif justice ini untuk lebih kita memahami politik hukum di Indonesia ini. Dari awalnya yang bersifat retributif, yaitu berfokus kepada pelaku, yang berfokus kepada untuk memidanakan pelaku. Yeah. Nah, dalam kali ini politik hukum Indonesia sedang menuju ke restoratif justice, yaitu pemulihan seperti dalam keadaan semula, di mana fokusnya ini bukan hanya ke pelaku saja tetapi kepada korban. Oke. Nah, dalam restoratif justice ini itu adalah kata yang paling kita pahami yaitu damai. Oke, Nah, jadi kalau orang Manado bilang baku kasih damai begitu. Iya, damai. Oke, baik. Ya. Dan di sini saya katakan tadi berfokus pada pelaku dan korban. Juga dilibatkan itu ada masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang untuk memberikan nilai untuk keadilan ini, untuk tujuan keadilan ini, yaitu mencapai keadilan. Oke. Jadi dipertimbangkan dari pelaku, korban, dan masyarakat. Oke, baik ya. Jadi kalau tadi Pak Julio bilang tadinya orang cuma fokus bagaimana supaya pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Kalau restoratif justice ini berarti pelaku, korban kalau boleh sama-sama damai ya. Jadi kembali seperti semula sebelum ada masalah. Boleh. Kenapa harus sampai ke tahap-tahap yang lebih tinggi begitu ya? Ya, dikatakan kembali ke keadaan semula jangan disalah tangkap juga sebenarnya. Karena bagaimanapun perbuatan pelaku itu tidak bisa dihapuskan. Makanya dalam peraturan kejaksaan kami, peraturan Jaksa Agung Perja nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice ini, si pelaku hanya
mendapatkan kuota restoratif justice itu 1 kali seumur hidup. Oke, ada DP kuota Iya, ternyata. 1 kali seumur hidup. Tapi ini banyak kemudian masyarakat yang beranggapan seperti itu ya. Karena memang ada restoratif justice, takutnya ini kalau tadi disampaikan ini lebih manusiawi kan ya. Tapi kalau masyarakat takutnya ini pelemahan hukum. Orang yang bersalah itu kan harus dihukum. Nah, tanggapannya boleh Bu Heidi, boleh Pak Julio. Iya, sebenarnya memang banyak masyarakat yang berpikir seperti itu. Ketika ada restoratif justice, oh enggak apa-apa, orang bikin aja. Toh nanti ada restoratif justice. Nah, untuk itulah kenapa dalam aturannya itu ada syarat-syaratnya. Untuk bisa dilakukan restoratif justice itu kayak tadi sudah disebutkan oleh Pak Jaksa Julio. Salah satunya adalah ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi orang ini dia belum pernah dihukum sebelumnya, dia bukan residivis. Kemudian ada juga tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Jadi tidak bisa untuk perkara-perkara yang ancaman pidananya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 18 tahun kayak pembunuhan itu tidak bisa. Jadi syarat-syaratnya ada. Yang pertama, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau dia bukan residivis. Yang kedua, ancaman pidana yang dilakukan itu di bawah 5 tahun. Misal kayak penganiayaan pasal 351 ayat 1. Nah, itu ancaman hukumnya masih boleh kalau orang mau bikin restoratif justice. Kemudian kerugian dari pihak korban itu juga harus di bawah 2,5 juta. Oh, nominalnya ya kalau misalnya. Nominalnya harus di bawah 2,5 juta. Kemudian sudah ada kesepakatan damai. Jadi orang tidak bisa mau bikin restoratif justice, mau melakukan restoratif justice apabila dari pihak korbannya tidak mau. Jadi kalau korbannya mau tetap melanjutin, ya orang ikut yang dari korban. Karena harus ada perdamaian dulu baru bisa melakukan restoratif justice. Kira-kira kayak Itu gitu. salah beberapa syaratnya berarti ya. Dan berarti selagi korban belum mau damai, merasa belum belum impas lah katakannya, dia merasa masih dirugikan, dia boleh ke tahap selanjutnya berarti ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi ini yang menarik sebenarnya harus yang baru pertama kali melakukan tindakan seperti itu yang tadi ya. Nah, bagaimana kemudian transparansinya? Apakah kalau misalnya restoratif justice ya, sebelumnya mungkin dia melakukan kesalahan yang sama tapi restoratif justice itu juga terdaftar juga, ada catatannya? Jadi maksudnya kayak tadinya dia pernah melakukan tindak pidana, tapi tidak lalu dilanjutkan, dilakukan restoratif justice. Nah, kemudian apakah nanti berikut dia bisa di-RJ lagi kayak gitu? Oh, nggak bisa. Tapi misalnya di tempat yang berbeda, terus yang bersangkutan tidak jujur misalnya, baru pertama kali. Atau ada catatannya memang, walaupun diselesaikan dengan cara restoratif justice, tapi tetap ada catatannya. Catatan restoratif justice-nya itu ada. Jadi pernah dilakukan restoratif justice sebelumnya. Jadi tindak pidananya itu tetap ada, tapi dilakukan restoratif justice kayak gitu. Nah, kalau misal yang berikut lagi itu jatuhnya sudah pengulangan. Iya, betul. Iya, pengulangan melakukan tindak pidana. Takutnya kan jangan nanti ada yang pelaku kemudian berdusta tuh. Karena mungkin dia pikirnya terdaftar so lupa so ini, apalagi di tempat lain. Tapi silakan Pak Juli. Untuk kasus seperti itu saya rasa tidak mungkin. Karena selain didaftarkan di register perkara di register kami, untuk persetujuan restoratif justice itu ada tahapannya yang sampai kepada pimpinan kami. Mulai dari kami dari jaksa penuntut umum ke pimpinan di daerah di Pak Kajari atau Ibu Kajari dan ke Kejaksaan Tinggi dan selanjutnya ke Kejaksaan Agung. Jadi itu terus dimonitor. Jadi daftar perkara-perkara yang telah di restoratif justice itu pasti tercatat sampai ke Kejaksaan Agung seluruh Indonesia. Oke, jadi ini boleh mau badusta biar the backing di seluruh di daerah lain tetap tercatat walaupun mungkin penyelesaiannya seperti tadi ya. Sudah ada kekeluargaan, saling memaafkan ya. Nah, tentunya ada yang namanya dasar hukumnya ini untuk restoratif justice. Dasar hukumnya seperti apa? Kalau untuk dasar hukum terkait dengan kalau untuk di pengadilan ada namanya diversi. Diversi itu terkait dengan SPPA, itu sistem peradilan pidana anak. Jadi apabila anak melakukan suatu tindak pidana, sebelum dilanjutkan perkaranya, paling awal itu harus dilakukan diversi dulu.
untuk sistem peradilan itu dianjurkan dan diatur di dalam sistem peradilan pidana anak. Tapi itu juga ada syaratnya. Misal sama anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh anak itu diancam dengan pidana di bawah 7 tahun. Sama, kurang lebih sama seperti yang di awal sudah disampaikan. Kemudian kalau untuk kejaksaan punya undang-undang Perja, Peraturan Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice sendiri, ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020. Nah, kepolisian punya sendiri, surat edaran Mahkamah Agung juga ada sendiri, kayak gitu. Mungkin kalau karena torang dari kejaksaan, jadi torang berpatokan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 untuk dasar hukum torang melakukan restoratif justice. Oke. Jadi memang sudah ada dasar hukumnya ya. Dan tercatat sekali lagi kalau pelakunya itu kalau pernah backing tetap ada catatannya tercatat, jadi nggak perlu takut kalau misalnya nanti mau ada lagi, mau backing lagi ya. Nanti orang mau cari tahu juga ini terkait dengan apakah sudah pernah ada dilakukan restoratif justice mungkin di Kejaksaan Negeri Bitung, tapi sebelumnya ini prinsip-prinsip apa ini? Prinsip-prinsip terkait dengan restoratif justice apa aja itu? Boleh Pak Jaksa Julio, Bu Jaksa Heidi boleh. Ya, prinsip-prinsipnya mungkin tadi di paling awal dari awal yang sudah Julio sampaikan, kalau restoratif justice ini dia prinsipnya lebih mengutamakan pemulihan. Jadi keadaannya itu kembali ke keadaan semula, bukan menitik beratkan pada yang melakukan perbuatan ini dia harus dihukum retributif, secara retributif. Nah, kalau restoratif torang kembalikan pada keadaan semula. Kemudian ada juga prinsip partisipatif. Jadi untuk melakukan restoratif justice itu tidak cuma korbannya aja, tapi torang libatkan juga terdakwanya, tokoh masyarakatnya torang libatkan semuanya, karena kenapa harus dilibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karena dorang ini juga bisa menilai, karena dorang ini juga memberikan penilaian terkait dengan tersangka ini dia di lingkungan sekitarnya gimana. Kalau memang tadinya kayak memang orang yang mabuk-mabukan dan lain, itu mempengaruhi juga penilaian. Kemudian ada juga sukarela, korban memang mau untuk damai dengan sukarela, tidak ada paksaan apa-apa gitu. Kemudian ada juga pertanggungjawaban moral dari pelaku. Jadi pelaku ketika dia berbuat bukan cuman bukan cuma dia ketika sudah melakukan restoratif justice ini sudah, tapi dia juga punya rasa tanggung jawab. Mungkin itu ada yang mau ditambahin juga. Ya, boleh. Mungkin saya tambahkan sedikit, tadi sudah sangat lengkap. Mungkin saya ke segi keadilannya. Kalau dari keadilan restoratif justice ini, keadilan bagi semua pihak, bagi pihak pelaku, bagi pihak korban, bagi pihak masyarakat. Karena untuk memfasilitasi kita sebagai jaksa ini sangat sulit memfasilitasi keadilan kalau semua pihak, karena masing-masing memiliki keadilan sendiri. Tentunya contoh, kalau kami dalam kewenangan menuntut, dalam pengadilan itu kami menuntut 10 tahun. Nah, belum tentu itu kalau dari pandangan pelaku itu terlalu tinggi, itu merasa tidak adil. Kalau dari pandangan korban itu terlalu rendah, dia merasa tidak adil. Nah, untuk memfasilitasi keadilan tentunya sangat sulit ya, karena banyak pemikiran berbeda-beda. Nah, di sini kami mencoba mempertemukan sehingga capaian keadilan itu dapat dirasakan oleh semua, baik pelaku, korban, dan sudah dikatakan tadi masyarakat, tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Mereka juga harus memberikan pandangan keadilan itu sendiri. Tadi dikatakan kalau dilihat di tempat tinggalnya, di sekitarannya suka mabuk-mabukan, ya itu ada penilaian dari masyarakat. Ada pertimbangan sendiri berarti. Aduh, bahaya ini yang suka mabuk-mabukan ya. Nah, ini yang terkait pertanggungjawaban moral pelaku itu berarti contohnya misalnya kasus pencurian misalnya yang di bawah 2,5 juta. Berarti mungkin pertanggungjawaban moralnya itu ganti barang kalau misalnya seperti itu ya. Oke, baik ya. Nah, ini semakin menarik mendengar perbincangan kita terkait membangun keadilan tanpa denda, mengenal restoratif justice. Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh nanti di segmen selanjutnya di 082195835080 ataupun juga komentar masih terbuka sampai sekarang. Anda bisa memberikan komentar Anda, pertanyaan, tanggapan terkait topik kita, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi tetap di Jaksa Menyapa, masih bersama saya Steve Kolibu. Kanal informasi dan inspirasi.
Satu. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Oke, kita lanjutkan lagi untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini. Pendengar masih membahas terkait membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 082195835080, WhatsApp juga di nomor yang sama, dan juga di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Jangan lupa di subscribe. Kita terima penelpon dulu ya, masih bersama Ibu Jaksa Hedi dan juga Bapak Jaksa Julio. Halo, selamat sore. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Matungkas. Oke. Pak Buts di Matungkas. Baik, Pak Buts, silakan Pak Buts. Ya, selamat sore para Bapak Jaksa, Ibu Jaksa. Sore. Masalah restoratif justice ini, kami ingin bertanya begini, Bu. Soal biaya untuk restoratif justice ini, apakah ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa untuk bisa diurus atau dengan cara restoratif justice? Iya. Karena takutnya nanti ada biaya jasa tambahan untuk yang mengatur supaya Baik, Pak yang Buts. tersangka atau terdakwa ini bisa dapat restoratif justice. Iya, iya. Apakah ada biaya tambahan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Buts di Matungkas ya. Di belakangnya Pak Buts juga boleh bergabung di 082195835080. Membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Topiknya masih seputar itu. Anda juga masih bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami dan juga di WhatsApp. Kita ke penelpon selanjutnya. Jaksa Menyapa, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Jaksa Menyapa. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bung Benijo di Bolang Mondo Utara di Bolmu. Oke, Pak Benijo di Bolmut, silakan Pak Benijo. Oke, kita langsung ke narasumber ya, kepada Pak
Pak Jaksa dan Ibu Jaksa ya. Pertanyaan gini, kalau kasus pencurian ringan, maksudnya pencurian ringan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dan terus ada kasus penganiayaan ringan juga ya yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Apakah itu masuk dalam restoratif justice atau gimana? Itu aja. Selamat sore. Selamat sore Pak Benijo di Bola Mongondo Utara. Jauh ya Pak ya. Mungkin mendengarkan di 92,0 FM di Bolmut. Kalau masih ada boleh silakan di 082195835080 terkait dengan topik kita membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Boleh ditanggapi dulu nih Pak Jaksa Julio, Bu Jaksa Heidi, kira-kira kalau tadi ada biaya tidak untuk restoratif justice, itu mungkin yang disampaikan Pak Buts tadi. Oke. Untuk biaya itu tidak ada sama sekali dari kejaksaan. Itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak korban dan pelaku. Damainya seperti apa itu diserahkan sepenuhnya. Itu kan harus ada damai. Yeah. Nah, damai ini tentunya mungkin ada tuntutan dari korban. Contohnya dalam penganiayaan ada luka, korban mungkin mau minta biaya berobat, itu terserah. Kami tidak bisa masuk sampai ke situ. Itu terserah korban dengan pelaku. Atau seperti contoh tadi ada yang mengalami kerugian uang. Tentunya kalau mau damai dia dituntut untuk mengembalikan, ya itu terserah dari korban dan pelaku. Oke, berarti dari pihak kejaksaan sama sekali tidak masuk ya deal-dealannya ya? Tidak ada, tidak bisa campur sampai ke situ. Itu terserah korban dan pelaku. Baik ya. Jadi Pak Buts tidak ada, tapi kemudian bagaimana kesepakatan antara korban dan pelaku sama-sama damai lah ya dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Nah, kalau yang disampaikan oleh Pak Benijo ini, kasus pencurian ringan, kasus penganiayaan juga, apakah bisa bisa untuk restoratif justice ya? Iya, mungkin dapat saya jawab, bisa atau tidaknya tergantung dengan syarat-syarat yang tadi sudah pernah saya sampaikan di awal. Jadi terkait dengan pencurian sama penganiayaan ringan itu memang ancaman di bawah 5 tahun. Di 362 sama 351. Tapi apakah yang lainnya, apakah ini anak nih baru pertama kali melakukan tindak pidana atau tidak, kerugiannya berjumlah berapa, tadi kan harus di bawah 2,5 juta, sudah ada perdamaian atau tidak. Nah, syarat-syarat yang lainnya itu yang dapat menentukan ini bisa kita lakukan restoratif justice atau tidak. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, selagi masih masuk dengan syarat-syarat yang tadi itu berarti masih boleh Pak Buts Pak Benijo di Bola Mongondo Utara. Tapi kalau sudah lewat dari itu berarti harus dilakukan ke tahap selanjutnya berarti ya. Baik, kita ke pertanyaan dari YouTube ini dari Chowi ya. Bagaimana dengan pelaku tindakan seksual yang masih usia SMK, kriminal tapi dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak? Keluarga korban tidak mau damai dengan keluarga tersangka. Apa delik aduan untuk kasus tersebut? Mau ditanggapi? Karena ini sepertinya sudah di luar topik kita, tapi bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu Jaksa. Boleh. Bagaimana dengan pelaku tindakan seksual yang masih usia SMK, kriminal tapi dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak? Nah, terkait dengan tindakan seksual, apalagi ini korbannya usia SMK ya, itu masuk di Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak. Itu TPPA berarti. Benar. Itu ancaman minimalnya saja sudah 5 tahun. Tadi orang boleh melakukan restoratif justice apabila ancaman pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan ini start minimalnya ancamannya sudah 5 tahun. Iya, jadi itu tidak bisa masuk dalam restoratif justice. Sudah tidak memenuhi syarat untuk restoratif justice ya. Dan kita terima lagi penelpon ya. Ini banyak yang tertarik sepertinya. Jadi Bapak Jaksa, Ibu Jaksa siap-siap untuk menjawab ya. Jaksa menyapa, selamat sore. Halo, Jaksa menyapa, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Iya, dengan siapa di mana? Bisa langsung ke pertanyaannya. Dengan Brigita dari Tomohon. Silakan Brigita. Halo Brigita, bisa langsung dengan pertanyaannya. Mungkin terputus ya, masih ada. Langsung dengan pertanyaannya. Nah, ini yang saya bertanya, bagaimana memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan keadilan dalam proses yang judul tadi restoratif justice? Oke ya.
Bagaimana untuk memastikan ya? Baik, Brigita, terima kasih sudah bergabung. Jadi langsung saja dijawab. Ini bagaimana kemudian dari pihak kejaksaan memastikan, walaupun tadi tidak ada intervensi sebenarnya ya. Kayak jadi kalau mau damai silahkan damai, kalau mau lanjut boleh. Tapi boleh silakan dilanjutkan. Dijawab nih, ditanggapi pertanyaan dari Brigita di Tomohon. Iya, mungkin terkait dengan restoratif justice ini, orang memusatkan bahwa korban itu menjadi perhatian utama dalam proses ini. Nah, dari sisi kejaksaan ini, untuk dapat melakukan restoratif justice, orang akan memastikan bahwa ganti rugi yang tadi diinginkan, misal dari korban kepada pihak pelaku, itu terpenuhi. Misal, atau ada kesepakatan-kesepakatan lain, misal selain dengan ganti rugi, misal dia punya biaya berobat dan lain-lain, itu orang pastiin kalau terpenuhi sampai ada perdamaian itu. Jadi karena sudah semua seperti yang orang jelaskan, kalau restoratif justice ini asal katanya dari restore, orang kembalikan ke orang kembalikan pada keadaan semula. Iya, sebelum ada kerugian apa-apa. Iya, ya? Jadi korban ini dia sudah pada keadaan semula, semua yang dia rasa dia dirugikan dan sudah dikembalikan. Jadi mungkin itu yang dapat kejaksaan lakukan sebelum orang benar-benar melakukan itu restoratif justice. Ingat, salah satu syaratnya adalah sudah damai lebih dulu ya. Iya, kalau masih belum damai berarti masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Kita ke penelpon selanjutnya di belakangnya Brigita. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Ya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Kita menyapa dengan Cliff dari Motoling Ningsong. Oke, Cliff di Motoling, silakan Cliff. Selamat sore kedua Ibu dan Bapak Jaksa ya. Saya mau tanya begini. Beberapa tahun lalu di rumah kami kan ada pencurian. Yang mencuri itu anak SMP, sekitaran 14 tahunan begitu. Itu kerugiannya ke 50 juta. 50 juta itu uang, tapi dikembalikan itu nggak sampai 10 juta. Tapi tidak ada surat pernyataan dari orang tua mereka itu bahwa akan dikembalikan. Tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Kira-kira menurut pandangan kedua Bapak dan Ibu Jaksa, itu bisa dilanjutkan kembali atau gimana? Apakah itu ada restoratif? Berapa tahun yang lalu tadi Pak Bung Cliff? Sudah lama sih, 4 tahunan yang lalu. Oke, baik. Tapi mereka sudah memberikan pernyataan ke kepolisian bahwa mereka akan mengganti kerugian sekitar 50 juta kan. Ya. Dari ada 3 anak. Tapi kami sudah melapor dan setelah kami konsultasi lagi, ketika mereka sudah di atas 17 tahun, boleh dilapor kembali karena mereka itu sudah istilahnya tidak anak-anak lagi kan, sudah dewasa. Oke, baik. Tapi kan di situ bilang restoratif justice itu tidak melebihi 2,5 juta dan hukumannya itu di bawah 5 tahun. Kira-kira bagaimana menurut Bapak dan Ibu Jaksa? Baik, terima kasih Cliff Terima kasih, selamat sore. Motoling, selamat sore. Ini luar biasa ya, dari Bolsel, Tomohon, Motoling, Minahasa Selatan sekarang. Silakan ditanggapi dulu ini terkait. Dari segi nominalnya kan sudah lebih nih ya. Walaupun tadi ada itikat baik untuk mengembalikan, tapi mungkin yang lebih paham lah Bapak Jaksa, Ibu Jaksa, silakan untuk ditanggapi seperti apa ini. Ya, terima kasih. Kalau dari kami yang dikatakan tadi tidak lebih dari 2.500.000 itu peraturan Jaksa Agung Perja nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif. Nah, untuk perkara tadi yang saya tangkap itu masih tahap penyidikan Polri. Jadi perlu diketahui ketika kami akan melakukan RJ itu harus berkasnya sudah kami nyatakan lengkap ke polisi P21. Setelah itu dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Nah, itu baru bisa kami upayakan restoratif justice. Nah, untuk polisi sendiri, penyidik ada dasar hukumnya sendiri, yaitu peraturan Perkapolri kalau tidak salah, dan itu peraturan internal mereka. Dan saya belum terlalu paham dengan peraturan internal Polri. Dan untuk kalau seperti yang dikatakan tadi, kerugian 50 juta dan baru dikembalikan 10 juta, itu kan pasti hasil pembicaraan pelaku dan korban untuk mencapai kedamaian. Nah, ketika ada syarat seperti itu mau dikembalikan semua dan tidak terpenuhi, yaitu pelaku bisa saja menyatakan bahwa perkara itu naik saja karena syaratnya yang dari korban itu tidak terpenuhi oleh pelaku, seperti itu. Oke, baik ya.
Berarti kalau tadi juga ini jadi ruang konsultasi hukum juga ya Bapak Ibu Jaksa ya. Kalau tadi masih boleh kemudian diangkat kembali kalau kata pertanyaan dari Bung Cliff kira-kira. Oke, boleh pakai mic biar bisa didengarkan. Iya, karena tadi karena masih di tahap penyidikan ya. Kalau di Torang kan sudah di tahap penuntutan. Ketika masih di tahap penyidikan dan Pak yang penanya tadi masih mau diangkat kembali karena menurut kan tadinya kan belum dilakukan RJ. Jadi sebenarnya di pihak kepolisian itu masih boleh. Jadi mereka juga boleh RJ. Jadi RJ di kepolisian boleh, di kejaksaan boleh, bahkan di pengadilan juga boleh. Nah, kalau misal waktu itu kan tidak dilakukan RJ, hanya ada kesepakatan biasa. Nah, nyatanya sudah berapa tahun berjalan? Sudah 4 tahun. Iya, tadi. sudah 4 tahun berjalan, tapi uangnya belum dikembalikan. Kalau mau diangkat, misal kayak mau dilaporkan kembali karena tidak sesuai dengan kesepakatan tadi, boleh di pihak kepolisian. Oke, baik ya. Masih boleh Bung Cliff ya. Ini memang seperti itu ya. Masyarakat juga ingin bertanya tidak hanya seputar topik kita, tapi juga masalah-masalah hukum. Dan masih banyak lagi pertanyaan sebenarnya terkait dengan topik kita ini, membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Tapi kembali kita harus jeda dulu sejenak. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh nanti sesaat lagi di 082195835080. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini. Masih membuka untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080. Topiknya jangan lupa membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo Jaksa Menyapa, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana Pak? Oh. Iya, halo, silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Oce Minahasa. Oke, Pak Oce di Minahasa, silakan Pak Oce.
cuma mau tanya itu apa? Justice itu Iya, restoratif justice. kan kita orang pikirkan itu yang oleh pelaku-pelaku. Oke, Pak Oce mungkin bisa diulang lagi, kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Itu kendaraan umum. Oke. Kayak tim itu kalau dia melakukan tabrak atau menyebabkan orang mati, pertama kali dia kedua kali kalau dia melakukan lagi. Oke, Pak Oce, mohon maaf Pak Oce, kami tidak bisa menangkap dengan jelas. Tadi boleh diulang lagi, ada kendaraan umum yang menabrak sampai menyebabkan korban meninggal. Halo. Ya, halo Pak Oce. Justice itu apa pelaku dia berulang-ulang kali cuma sampai di hukuman begitu. Oke. Dan yang kasih contoh kayak pengendara kendaraan umum, kalau dia punya SIM selalu dia melakukan tabrak akhirnya meninggal tabrak. Oke. Setiap kali begitu juga. Tapi akhirnya polisi cabut dia punya izin untuk mengemudi karena selalu melakukan yang sama, akibat tabrak-tabrak itu orang meninggal. Oke. Jadi di dalam hukuman yang kayak yang justice ini, kalau pelaku itu melakukan pembunuhan, apa tidak bisa diambil satu langkah untuk apa dia tobat. Baik Pak Oce. Baik Pak Oce, terima kasih Pak Oce. Ya, selamat sore Pak Oce. Kami sudah bisa menangkap ya. Tadi kalau misalnya ada pelaku katanya sudah berulang-ulang, misalnya pengemudi kendaraan umum, kemudian nabrak, ada korban berulang-ulang. Tapi kalau sampai menyebabkan korban jiwa sudah tidak masuk di syarat ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Jaksa. Anda yang ingin bergabung boleh di 082195835080. Masih kami buka di WhatsApp. Kemudian juga di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Boleh ditanggapi tadi ya. Walaupun dari syaratnya saya sudah tidak masuk untuk bisa diadakan restoratif justice ya. Silakan Pak Jaksa Julio. Ya. Yang tentunya kalau kita melihat filosofis restoratif justice ini dikembalikan keadaan semula kan. Kalau korban jiwa tidak mungkin hidup lagi bagaimana ya. mau hidup lagi kan. Selain itu dalam dasar hukum kalau mengakibatkan korban meninggal, kecelakaan itu di pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu ancamannya 6 tahun, 6 tahun penjara. Jadi sudah tidak masuk kriteria yang dapat di restoratif justice di tahap kami kejaksaan, di tahap penuntutan. Seperti itu, Pak. Jadi memang Pak Oce ini memang sudah tidak bisa untuk pakai RJ berarti ya, restoratif justice ya. Tapi kalau untuk bikin apa tadi disampaikan tadi juga supaya bikin tobat katanya tadi kan ya. Tentu hukumannya akan sesuai ya, Ibu Jaksa ya. Betul. Baik, kita kembali lagi ke topik ya sambil menunggu. Kalau misalnya masih ada yang ingin bergabung masih boleh di 082195835080. Tadi kita sudah prinsip-prinsipnya sudah, dasar hukumnya sudah. Nah ini tujuan dengan adanya restoratif justice ini sebenarnya tujuannya apa sih? Iya, sebenarnya kalau tujuan dari restoratif justice itu tadi yang sudah pernah dibilang terus menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Mungkin pernah dengar contohnya kayak ada nenek-nenek yang mencuri coklat, terus harus dihukum pidana. Padahal ya maksudnya orang lihat dari backgroundnya orang susah. Ada yang mencuri sendal di masjid, itu juga harus dihukum pidana lama. Padahal sebenarnya bisa damai kayak gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya dengan adanya restoratif ini juga orang mengurangi beban perkara di lapas. Jadi satu terpidana itu kan diurus ya selama berapa tahun itu kan keluar juga uang negara di situ. Dengan adanya RJ kan berarti orang bisa meminimalisir itu juga pengeluaran negara di itu karena sudah adanya perdamaian. Selain itu juga orang mengembalikan keharmonisan antara pelaku dengan korban yang tadinya mungkin dendam dan lain-lain. Dengan adanya perdamaian di
yang orang lakukan misal di kejaksaan lewat restoratif justice ada keharmonisan lagi yang tercipta. Betul, karena kalau sampai penjara tetap ada dendam itu, ada Benar. damai itu Iya, pasti ya. sama mungkin mengembalikan kepercayaan masyarakat juga kepada penegak hukum, kepada orang. Kalau orang ini bukan cuma penegak hukum yang orang bikin salah orang tuntut, tapi orang juga melakukan penegakan hukum secara humanis. Mungkin seperti itu. Mungkin karena berkaca seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Jaksa, itu banyak kasus-kasus yang harusnya bisa berakhir damai secara kekeluargaan, tapi harus lanjut selain selain mengurangi beban negara tadi, keuangan, karena otomatis walaupun juga masuk penjara tetap makan tetap disiapin negara kan. Ini juga biar korban dan pelaku sama-sama mendapatkan keadilan seperti yang disampaikan di awal tadi. Oke, baik, itu yang menjadi tujuan dari restoratif justice. Nah, tadi juga di awal sebenarnya sudah sempat disampaikan pihak-pihak yang terlibat dalam restoratif justice. Tapi boleh dijelaskan sekali lagi, mungkin ada tadi yang kurang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam restoratif justice ini, ada siapa saja yang dilibatkan? Ya, kalau berdasarkan peraturan kejaksaan di pasal Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 di pasal 1 ke 1 di sana dikatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Nah, selain pelaku, korban, para keluarga pelaku atau korban, ada juga masyarakat. Karena kita juga memandang keadilan bagi masyarakat dalam kedua kasus ini, kedua orang ini kan, kasus itu, tapi bukan hanya keadilan untuk korban dan pelaku, tetapi di masyarakat itu sendiri. Jadi dapat melibatkan anggota masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat. Baik, kalau Pak Jaksa Julio, kalau misalnya orang Manado yang bikin ada melanggar hukum di Bitung, nah tokoh masyarakat mana ini nanti yang akan dilibatkan sebagai mediator? Ya, tokoh masyarakat dapat diambil kalau dia tinggal di Manado ya, ya dapat diambil di Manado. Yang lebih mengenal pelaku berarti ya. Betul, karena mau nilai juga DP keseharian seperti apa ya. Jangan-jangan hilaf dia melakukan kesalahan, atau mungkin juga ada desakan-desakan ekonomi dan lain-lain, itu kan biasa ya yang disampaikan oleh Bu Jaksa ya. Yang lebih tahu otomatis yang di tempat tinggalnya dia. Oke, baik. Tadi ya disampaikan ya, sudah ya. Kita lanjut lagi. Ini sebenarnya juga terkait dengan syarat tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Dilakukan yang ke-6 ini, dilakukan musyawarah dan dituangkan dalam berita acara perdamaian. Itu yang tadi ya, nanti tercatat yang itu ya. Iya. Oke, baik, perdamaian dan dilakukan musyawarah. Kita next lagi karena banyak pertanyaan lagi. Tantangan dalam penerapan ini, implementasinya di lapangan seperti apa ini? Iya, kalau mungkin terkait dengan misal ada perkara pencurian misalnya, contoh kasusnya pencurian. Iya, contoh kasusnya pencurian. Tantangannya tuh biasa masyarakat masih menganggap kalau restoratif justice ini seperti yang kayak tadi di awal, kalau pelemahan hukum gitu. Jadi masyarakat masih tetap menganggap kalau namanya orang bikin salah harus dihukum kayak gitu. Jadi terus tiba-tiba ketika ada terobosan baru terkait dengan RJ dan lain-lain, misal ternyata kurang menyentuh hati di masyarakat atau bagaimana, pasti pemikiran ini muncul lagi. Mungkin itu salah satu salah satu faktor yang kadang agak bikin agak susah juga di masyarakat kadang, atau ada juga kayak misal dendam dari pihak korban yang tidak mau untuk melakukan perdamaian, misal merasa sakit hati atau kerugiannya dia rasa, atau ada trauma sendiri, misalkan ketika orang misal melakukan pencurian, uangnya memang bisa kembali, tapi perasaan trauma waktu dicopet, dijamret kayak gitu, itu kan mungkin agak susah ya kalau misal orang mau melakukan perdamaian dengan kondisi seperti itu. Oke, ya betul juga sih ya. Trauma itu ya, secara psikis itu ya, jangankan misalnya di luar, misalnya di rumah kalau orang pernah masuk akal kan trauma terus ya, pas di luar kepikiran, aduh ada kuncinya ya, bahkan yang sekunci aja masih ada orang yang masang seperti itu ya. Oke, Pak Jaksa Julio kalau ada tambahan boleh memberikan tambahan.
mungkin tambahan dari saya, tantangan yang sering kita hadapi itu kadang saat kita mengupayakan damai dari pelaku dan korban, si pihak korban ini dengan mungkin rasa sakit hati, mungkin mereka berpandangan kita ini lebih berat ke pelaku kayaknya. Padahal tidak seperti itu. Maksudnya maunya korban kan ini dihukum walaupun uangnya mungkin sudah kembali. Nah, beberapa tantangan itu biasanya begitu. Pihak korban ini berpikir kita ini berpihak kepada pelaku, padahal tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan tadi, kita mengupayakan keadilan, mencari keadilan bagi kedua pihak dan bagi masyarakat juga. Berarti tidak berat sebelah kepala, mentang-mentang ada restoratif justice tidak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oh, berarti ini cuma untuk pelaku, tidak seperti itu ya. Karena kalau korban juga merasa masih belum adil, belum bisa damai berarti ya. Nah, kalau contoh kasusnya ini sudah pernah ada di Kejaksaan Negeri Bitung untuk kasus restoratif justice? Lumayan banyak kalau di Kejaksaan Negeri Bitung untuk RJ, perkara RJ. Mungkin bisa ada contoh-contohnya seperti itu? Kalau mungkin karena saya pernah ada perkara yang di RJ juga terkait dengan perkara pencurian. Waktu itu tuh pencurian motor. Nah, motornya tuh motor NMAX. Nah, itu kan memang jumlah kerugian motornya kan besar. Tapi ketika motornya dikembalikan, itu kan berarti dia sudah kembali ke dalam keadaan semula. Nah, itu jadi diupayakan untuk RJ, korban boleh mau damai, kemudian dari pihak terdakwa juga sudah orang upayain, dari tokoh masyarakat pun jadi orang panggil palanya. Langsung pala atau kalau di Manado ketua lingkungan berarti. Iya, betul. Jadi pala orang datang, orang datangkan, terus tokoh agama juga. Nah, kebetulan ini anak kalau tidak salah umur 18 apa 19 tahun, dan menurut dari waktu orang musyawarah, menurut palanya dia ini sebenarnya anak yang baik gitu, anak yang alasan dia harus mencuri itu memang motornya kayak dia ambil tapi ndak dia apa-apain, maksudnya ndak dia jual, ndak dia apa-apain gitu. Nah, jadi cuma pinjam dalam. Iya, seperti kayak gitu. Jadi akhirnya tercapailah musyawarah dari pihak korban juga, karena motornya sudah kembali, tidak merasa lagi dirugikan, makanya ini restoratif justice boleh orang lakukan pada saat itu. Oke, itu menjadi salah satu contoh kasus ya. Dan kita kembali harus jeda lagi. Ini kita sudah masuk di menit-menit terakhir untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini. Tapi kalau misalnya masih ada pendengar yang ingin bertanya, masih boleh mungkin tinggal 1 atau 2 lagi di 0821 9583 5080 terkait dengan topik kita di Jaksa Menyapa sore ini, membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi, tetap di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar mi. Kanan dan Yordania. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Yes, teman. Aku di Pro2. Papi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
Sesi yang terakhir pendengar untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini masih membahas tentang topik yang sama dari tadi. Kalau masih ada yang ingin bergabung mungkin satu di 082195835080 tadi sempat disampaikan juga oleh Ibu Jaksa Heidi terkait dengan dan juga Pak Jaksa Julio tadi ya, kadang-kadang restoratif justice orang-orang berpikir ini lebih berat kepada pelakunya ya. Tapi bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, salah satunya mungkin edukasi seperti ini ya, untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa keadilan dalam restoratif justice ini tidak hanya berat ke pelaku, tapi sebenarnya mencari keadilan ya, dan keadilan itu bukan menganggap ini boleh dilakukan RJ, tetap orang akan ini kan RJ bisa dilakukan ketika ada perdamaian dulu. Kalau memang ketika nanti akan dilakukan ganti rugi oleh pihak terdakwa dan lain-lain, tapi korban masih merasa enggak ini bukan soal ganti rugi, ini kita apa dan lain-lain, masih belum terpenuhi, oke orang berarti enggak lanjut, mungkin kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau kan ini tantangan juga nih untuk mengedukasi masyarakat bahwa yang saya sampaikan tadi, keadilan itu tidak harus dalam bentuk hukuman kepada pelaku seperti itu ya. Bagaimana masyarakat menerima hal ini, atau memang sama dengan Ibu Jaksa bilang tadi, tetap masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Bitung lebih suka mesti dapat hukuman dia. Misal kita kasih contoh, ini ada kemarin ada perkara ongoing juga, malah dari pihak jadi dari pihak yang terdakwanya malah yang ngotot mau untuk lanjut. Iya, bukan dilakukan RJ, dilakukan RJ, okay. Tapi syarat-syaratnya itu kan tidak terpenuhi kayak gitu. Nah, padahal dari pihak korban ada juga padahal yang sudah kayak sudah dimaafin dan lain-lain, tapi ketika perkara naik di kami untuk melakukan RJ itu kan orang harus sesuai dengan syarat yang orang punya kayak gitu. Nah, tetap nggak bisa dilakukan RJ-nya kayak gitu. Oke, jadi tetap tergantung korban ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini juga ketika sudah dilaksanakan restoratif justice ya, apakah kemudian dari pihak kejaksaan masih terus memantau nih antara korban dan pelaku? Takutnya kan mungkin sudah restoratif justice tapi ternyata masih ada dendam, masih belum damai, atau memang sudah selesai di situ? Ya, kalau dari kita kejaksaan tentunya kalau sudah melakukan perdamaian, sudah RJ-nya berhasil, dan perlu diketahui juga RJ ini atas persetujuan pimpinan kami sampai ke Kejaksaan Agung. Walaupun dari korban, dari pelaku sudah sepakat damai, ada syarat-syarat yang sudah terpenuhi, belum tentu disetujui karena kami harus ekspos ke Kejaksaan Agung lewat pertimbangan dari Kejaksaan Agung, itu bisa disetujui RJ-nya. Nah, untuk terkait apa tadi? Terkait yang mana ya tadi ya? Terkait yang pelakunya itu loh. Apakah ketika sudah ada restoratif justice tadi, apakah kemudian masih ada diawasi oleh dari pihak kejaksaan? Ya. Kalau dari kejaksaan sendiri, jika sudah selesai, syarat-syarat sudah terpenuhi, kami sudah menganggap sudah selesai. Tetapi ada juga salah satu contoh yang terjadi di Bitung, itu ada tindakan yang kami lakukan. Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri memberikan tindakan bagi pelaku restoratif justice yang sudah damai itu, tindakan kalau kemarin baru-baru membersihkan gereja selama berapa hari. Terhadap ada sanksi-sanksi seperti itu ya? Iya. Itu yang kami awasi sampai selesai berapa hari sampai dia melaksanakan itu. Nah, kemudian sudah tidak kami pantau lagi. Nah, ketika katakanlah ada case yang seperti ini, sudah ada restoratif justice, awalnya sudah damai kesepakatannya, tapi kemudian di kemudian hari ada misalnya dari korban yang sepertinya ini belum puas kita, masih boleh melanjutkan, atau ketika sudah ada kan sudah dicatat tadi ya, kalau untuk restoratif justice berarti sudah berakhir di situ. Atau masih boleh lagi dia buka lagi? Tentunya kalau berbicara sebelumnya itu kan ada syarat. Dari korban sudah memberikan syarat. Pada saat pelaku sudah memberikan syaratnya,
dari kami sudah menghentikan perkara, menghentikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu kan. Nah untuk korban ya ini bukan main-main kan, jangan sekarang memaafkan nanti tidak boleh seperti itu dalam kasus yang sama. Ya, berarti ketika sudah diselesaikan dengan restoratif justice sudah selesai ya dianggapnya, tidak bisa dilanjut lagi. Ini satu pertanyaan terakhir, bagaimana restoratif justice menjamin bahwa pelaku benar-benar menyesali perbuatannya? Dari Gio Dito, mohon bisa ditanggapi singkat saja, waktu kita sudah terbatas. Ya, sebenarnya untuk Gio, restoratif justice ini dia tidak bisa menjamin bahwa pelaku benar-benar dia menyesali perbuatannya lalu dia tidak akan bikin lagi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya restoratif justice ini kayak yang tadi Torang sampaikan, Torang cuman memberikan memberikan rasa keadilan lewat restoratif justice ini. Misal kayak untuk perkara yang menurut orang sebenarnya boleh diselesaikan lewat jalan keadilan, lewat jalan perdamaian, ini yang orang bikin restoratif justice. Tapi kalau untuk memberikan rasa kita tidak akan mengulang lagi, ini terdakwa tidak akan mengulang lagi karena sudah pernah dilakukan restoratif justice, sebenarnya restoratif justice tidak bisa menjamin hal itu. Tidak ada jaminan itu Iya, tidak ada jaminan. Oke, terima kasih Gio. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara untuk Jaksa Menyapa. Terakhir mungkin dari Bapak Jaksa, Ibu Jaksa terkait dengan topik kita membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Apa yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait dengan membangun keadilan tanpa dendam dari restoratif justice ini? Ya, mungkin kalau dari kita ketika ada masalah persoalan lalu sampai berlanjut di kejaksaan, misal Bapak Ibu Saudara jadi korban dan lain-lain dan torang menginisiasi untuk melakukan restoratif justice, itu bukan torang berpihak kepada pelaku, tapi sebagai hal yang harus torang lakukan ketika menurut torang ini ada rasa keadilan yang torang berikan ketika torang melakukan restoratif justice ini, makanya itu torang inisiasi. Tapi untuk berpihak pada pelaku, torang berat sebelah pada pelaku, itu tidak seperti itu. Yang kalau menurut orang restoratif justice ini ketika dia sudah kembali ke keadaan semula, pelaku dan juga korban sudah merasa tidak ada kerugian, sudah merasa oke, boleh, orang akan menginisiasikan untuk melakukan restoratif justice itu. Mungkin itu dari kita. Terima kasih Bu Jaksa Heidi. Bapak Jaksa Julio, silakan. Ya, kalau dari saya, kita diharapkan dapat mencapai tujuan restoratif justice ini, yaitu kita dapat merasakan keadilan, entah itu dari pelaku, dari korban, terlebih khusus juga bagi masyarakat dapat merasakan keadilan dan menjadi contoh saat masyarakat melihat ada restoratif justice, bukan berpikir ada yang melemahkan hukum, bukan berpikir seperti itu, tetapi menjadi pelajaran untuk masyarakat agar lebih paham lagi hukum dan tindakan-tindakan dari masyarakat dapat diatur sendiri masing-masing pribadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi buat Bu Jaksa Heidi, Pak Jaksa Julio juga, terima kasih sudah berbagi bersama kami Pro 1 di sore hari ini terkait dengan topik kita membangun keadilan tanpa dendam, mengenal restoratif justice. Ini juga bisa mengedukasi mudah-mudahan untuk Anda pendengar dan juga yang menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya dengan topik yang berbeda. Selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.